Fatihah nu maksud di sini mah yang Qur'ani. Kalau bahasanya udah diganti bahasa Indonesia berarti Fatihahnya udah nggak Qur'ani lagi, nggak sah ini. Disangka semua bisa di bahasa Indonesiain, nyampe sholat pakai bahasa Indonesia. Padahal sholat pakai bahasa Indonesia lucu. Semasjid rame. Nu jadi imam orang Cirebon, bahasana Jawa Cirebon. Takbiratul ihramna Gusti Allah gede pisan cah. Yang lucu makmumnya dua di belakang dari Brebes, bahasanya Jawa Brebes. Takbiratul ihram jebule Gusti Allah gede nemen. Masa sholat begitu? Disangka semua bisa di bahasa Indonesiain. Iya sih iya, tapi yang gak gitu-gitu amat. Sebab yang namanya Islam ini agama yang fleksibel, betul apa betul? Di Islam itu ada bahasa yang enaknya pakai bahasa Sunda aja, ada. Ada bahasa enaknya pakai bahasa apa saja, ada. Ada bahasa yang enak pakai bahasa Indonesia saja, ada. Ada bahasa yang enak pakai bahasa Jawa saja, ada. Contoh bahasa yang enak pakai bahasa apa saja, contoh bahasa nanaon Gus. Bahasanya tembang solawatan. Kata orang Cirebon nembang solawatan, hayu batur pada kita seneng ibadah. Uang seneng ibadah, jaminane suarga. Uang seneng ibadah, jaminane suarga. Tembang solawatannya orang dari Cirebon ngetan mendi Jawa Timur. Jawa Timur nembang solawatan, hayu konco podo ndang remen ngipoto, uang remen ngipoto, jaminane swarga. Uang remen ngipoto, jaminane swarga. Tembang solawatannya orang Jawa. Dari Jawa Timur ke barat ke selatan, mana Sunda, Tasik, Bandung, Banjarharjo. Nembang selawatan, hayu rencang sami, urang cinta ibadah. Urang cinta ibadah, jaminan surga. Urang cinta ka ibadah, jaminan surga. Sholli biman qad al ali wal biman qad ada. Kalau diajak solawatan yang serius Bu, kalau diajak solawatan yang niat. Sebab solawatan teh muji Rasulullah sallallahu. Makanya kata Imam Ghazali, membaca solawatan itu ada akhlaknya. Di antara akhlaknya satu, matanya dibuka. Yang kedua, suaranya dienak-enakin. Yang ketiga, hatinya dimantepin. Betul apa betul? Orang Banjarharjo disuruh solawatan sambil ngantuk-ngantuk. Emang yang saya orang potongan dangdut begini diajak solawatannya begitu. Coba kalau saya nyanyinya dangdut terus pada melek, pada senyum. Kalau saya nyanyi dangdut mesti pada senang. Jangan kau bisikkan lagi telingaku ini dengan kata-kata indah tetapi palsu.
terlalu sakit hatiku ini bila dibandingkan tertusuk duri. Tuh kan terus pada senyum aja. Emang potongan-potongan dangdut semua. Alhamdulillah. Berarti kesimpulannya tembang sholawatan itu enak pakai bahasa apa saja. Yang kedua, di Islam ada bahasa yang enak pakai bahasa Arab aja, ada. Jangankan dijawakan lagi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasionalisme kebangsaan kita saja nggak enak, ada. Contohnya bahasanya apa Gus? Yang enaknya cuma pakai bahasa Arab. Contoh bahasanya azan. Sok kalau nggak percaya, di mana-mana yang namanya azan enaknya cuma pakai bahasa Arab. Ibu-ibu ke Amerika azannya pakai bahasa Arab bu. Ibu-ibu ke Eropa azannya pakai bahasa Arab bu. Ibu-ibu ke Saudi Arabia apalagi. Karena yang namanya azan enaknya cuma pakai bahasa A. Dan disyariatkannya cuma pakai bahasa A. Sebab enaknya kayak apapun suaranya, azan pakai bahasanya orang Brebes nggak enak. Contoh, Gusti Allah gede banget, Gusti Allah gede banget. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Enggak enak. Yang terakhir, di Islam ada bahasa yang enaknya pakai bahasa Indonesia saja. Ada. Jangankan di bahasa Arab kan, lagi Jawa saja nggak enak. Ada. Contoh bahasanya apa Gus? Bahasanya lagu Indonesia Raya. Sok nggak percaya, di mana-mana lagu Indonesia Raya enaknya cuma pakai bahasa Indonesia doang bu. Sebab enaknya kayak apapun suaranya, umpamanya nyanyi lagu Indonesia Raya diterjemahkan pakai bahasa Jawa. Jawanya Jawa Brebes, Pemalang, Tegal, Purwokerto, Banyumas, Kebumen, Cilacap. Nggak enak. Contoh, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Di belakang ada orang Brebes, Tegal, Pemalang, Purwokerto, Cilacap, Kebumen. Ambregan-ambregan ngikut nyanyi pakai bahasanya sendiri. Indonesia lemah banyunannya, lemah tumplak getinennya, nang kanan nyong ngadeg dadi teken nembokennya. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Enggak enak. Di samping enggak enak kata yang dengerin ngomong, raimu kayak nyanyi apa? Wis lah semene bewis. Terus apa terus? Terus apa terus? Belum selesai. Yang namanya orang-orang yang mengaku atau aliran yang seperti itu muncul lagi. Giliran aliran-aliran yang mengatasnamakan Islam tapi nyatanya merusak kehidupan Islam di Indonesia. Ciri-cirinya gimana Gus? Gampang. Kalau ada organisasi atau jamaah yang mengaku dirinya Islam tapi ngajak kita untuk benci kepada negara dan bangsanya. Ada organisasi ngakunya Islam tapi ngajak kita untuk benci kepada pemerintah yang sahnya. Ada organisasi ngakunya Islam tapi senangnya ngabirkan, ngabidahkan ibadahnya orang Islam lain, tah organisasinya. Dan organisasi ini adalah bentukan dari orang-orang Yahudi yang sengaja diciptakan di Indonesia untuk merusak kehidupan orang Islam, terutama NU. Maka yang dibid'ahkan
bid'ahkan, yang diharamkan ibadahnya orang NU, yang dikafirkan orang NU. Orang NU yang senangnya tahlilan, betul apa betul? Orang NU yang senangnya manakiban, betul apa betul? Orang NU yang senangnya muludan, betul apa betul? Orang NU yang senangnya rajaban, dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan, cena saurna naon eta teh tahlilan, bid'ah haram. Saya jawab, raimu wani ngaram ke tahlilan mending gelut bae karo nyong. Muludan, rajaban, bid'ah haram. Jare kula ngomong jancuk, raimu wani ngaram ke muludan karo rajaban, suka gelut saja sama saya. Kata teman saya ngomong, emang kenapa Gus? Lah saya yang paling dirugiin saya. Ruginya kenapa Gus? Ya kalau nggak ada muludan sama rajaban, ntar nggak ada yang ngundang saya, goblok. Cek saya. Betul apa betul? Ini semua yang hadir di sini orang NU semua. Orang NU semua. Senang tahlilan, senang manakiban, senang rajaban, senang muludan, cinta NKRI, cinta sama pemerintah, berarti CS dengan saya. CS. Ibu-ibu senang muludan, saya senang muludan. Ibu-ibu senang rajaban, saya senang rajaban. Bapak-bapak, ibu-ibu senang manakiban, saya senang manakiban. Bapak-bapak, ibu-ibu cinta NKRI, saya cinta NKRI. Bapak-bapak, ibu-ibu hormat sama pemerintah, sama lurah, camat, semuanya. Saya juga hormat sama pemerintah. Cek. Makanya karena CS yang ini saya ngaji di sini teu dibayar teu nanaon. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, potongannya senangnya gratisan mulu nih. Makanya saya ngomong karena CS yang ini saya ngaji di sini tadi amplopan tenan naon. Ikhlas. Dari pojok ada yang ngomong alhamdulillah. Kalau saya mah nggak bohong, namanya juga cek ikhlas. Ikhlas. Ini ketawanya ketawa nggak ada yang percaya nih. Ikhlas. Sayanya yang ikhlas, sayanya. Tapi bojo saya yang ngamuk. Dah gini aja. Wong Banjarharjo. Boleh saya jujur, boleh? Boleh saya jujur? Saya jujur nih ibu-ibu. Yang namanya saya itu sering pasea sama istri gara-gara amplop teh sering. Saya ini sering bertengkar sama istri gara-gara amplop, sering. Terutama kalau habis ngisi pengajian di kampung begini nih. Biasanya saya pulang sampai di sana saya ditanya sama istri saya, Gus, amplopna mana? Amplopna mana? Cek saya teh ngomong tak aya neng. Emang Gus ngaji di mana? Di kampung.
Ngaji sama siapa? Sama orang NU, sama Jamiah Manaqib. Terus gimana Gus? Ya udah ikhlas-ikhlasan aja. Jawab istri saya gimana? Kata istri saya ngomong, emang orang bisa kenyang pakai ikhlas Gus? Katanya begitu. Jadi saya mah jujur aja, jujur saya mah sering bertengkar sama istri gara-gara amplop tuh sering. Makanya daripada saya nanti pulang bertengkar sama istri gara-gara siang ini saya nggak diamplopin, mending panitianya yang saya gebukin. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Aliran itu banyak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Di Brebes sudah masuk, hati-hati. Bagaimana caranya? Agar kita terhindar dengan aliran-aliran bentuknya Yahudi. Gandulan KNO. Gandulan ke Jamiah Manaqib. Selamat kita semuanya. Amin Allahumma. Betul-betul. Di hari ini ada jamaah kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau diberikan haji yang mabrur. Wa sya'yan mashkur. Wa dzamban maghfur. Wa tijaratan lan tabur. Beliau adalah Bapak Sumed dan Ibu Kari. Yang kedua Bapak Tohari dan Ibu Warti. Yang ketiga Bapak Watim dan Ibu Nining. Yang keempat Bapak Muhammad Sodli dan Ibu Husnul Khotimah. Dan yang berikutnya yang kelima adalah Bapak Nasori dan Ibu Daspen. Mudah-mudahan semuanya disehatkan. Bisa kembali lagi di tengah-tengah keluarganya. Diberikan haji yang mabrur. Wa sya'yan mashkur. Wa dzanban maghfur. Wa tijaratan lan tabur. Amin Allahumma. Yang belum haji mudah-mudahan saya doakan cepat haji. Yang sudah haji mudah-mudahan di 2 kalikan, di 3 kalikan dan di 4 kalikan. Amin Allahumma. Amin. Bu Pak, intinya kita ngagandul ke kiai dan ulama Nahdlatul. Kalau sudah ikut NU nggak usah rewel. Betul apa betul? Nggak usah rewel. Kadang-kadang ada orang NU yang sok kritis. Saya pernah ditanya, Gus, kenapa NU namanya Nahdlatul Ulama? Emang kenapa? Kalau namanya Nahdlatul Ulama kan yang ulama aja yang bisa ikut, yang bukan ulama nggak bisa ikut. Terus maumu apa? Diganti Gus, biar bisa menyentuh semuanya. Gantinya apa? Nahdlatul Muslimin. Kata saya ngomong Nahdlatul Muslimin pun belum bisa menyentuh yang lain. Kenapa? Karena orang Islam yang ada di NU nggak cuma laki-laki doang, ada perempuannya. Jadi kalau Nahdlatul Muslimin gak cukup, harus ditambah wal muslimat. Itu pun belum menyentuh semuanya. Kenapa? Karena satu-satunya jamaah yang melibatkan orang hidup dan orang meninggal cuman NU. Jadi kalau Nahdlatul Muslimin wal muslimat belum cukup, harus ditambah. Apa Gus tambahnya? Al akhya'i minhum wal syai'un lillahi lahumul. Ini mau bikin jamaah apa tabasulan? Sebentar Azan.
Terus intinya ayo ngagandul ke Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bu, yang punya anak pemuda suruh ikut gerakan pemuda Ansor. Suruh ikut jadi banser. Jangan ngejek ke banser. Saya banser. Saya ketua Rijalul Ansor Pusat. Saya banser. Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Dalam ceramahnya beliau mengatakan, kata beliau, saya tidak mau masuk surga terlebih dahulu sebelum banser masuk terlebih dahulu. Padahal saking tawaduknya banser, kalau banser dikasih kesempatan pertama masuk ke surga, begitu masuk di dalam nggak ada kiainya, banser pasti keluar lagi. Ditanya, kenapa Mas Banser keluar? Nggak ada kiai saya. Yang punya anak pemudi ikut kafatayat. Yang punya anak laki-laki pelajar ikut Ibnu. Perempuan pelajar ikut IPPNO. Ibu-ibu ikut Muslimat NO. Bapak-bapak bergabung dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nggak perlu jadi pengurus NO. Nggak harus jadi pengurus. Ikut berkhidmah, itu juga sudah termasuk khidmah dengan perjuangan kiai dan ulama NU. Kalau pengurus yang bersifat struktural, biarin. Ngurus organisasi yang bisa. Kalau kita-kita yang merasa tidak mampu mengurus organisasi, nggak usah gaya-gayaan jadi struktur. Khidmah saja sebagai warga membesarkan dan melaksanakan nasihatnya para kiai dan para ulama NU. Ini kadang-kadang ada orang yang rasanya sok pinter, akhirnya pengen jadi pengurus NU, nggak dipilih, akhirnya putungan. Yang terjadi bukan lagi membangun NU, malah merusak NU. Paham? Ayo ikut ke Nahdlatul Ulama, jaga tali persatuan dan kesatuannya, perbaiki tali silaturahmi dan persaudaraannya, dibela Pak lurahnya, Pak kuwunya, Pak kepala desanya, dibela, dibantu. Dibela dan dibantu Pak camatnya, dibela dan dibantu bupatinya, dibela dan dibantu gubernurnya, bela dan bantu presidennya. Yuk bismillah kita balik berjuang dengan para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulamanya. Insya Allah kita semuanya akan selamat dunia dan akhiratnya. Perbesar Jam'iyah Manaqib Kubronya. Khidmah terhadap Manaqib Jam'iyah Manaqib Kubronya. Hidupi Jam'iyah Manaqib Kubronya. Bersama-sama kita berkhidmah di dalam perjuangan kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Insya Allah kita semua selamat dunia dan akhiratnya. Amin. Saya ketemu dengan Gus Fakih ini dari dulu segini aja, Bu. Badannya nggak pernah gemuk. Jadi kalau nanti saya ngaji lagi di Manaqib Kubro, Gus Fakih badannya belum gemuk, berarti ibu-ibu ini terlalu. Nggak memperhatikan kesejahteraannya beliau. Padahal kita semua ngaku kalau beliau guru kita, betul apa betul? Jadi kita nggak boleh membiarkan guru kita ini sengsara. Makanya kalau Gus Fakihnya nggak gemuk nanti berarti orang jamaah Manaqib ini terlalu tega sama gurunya sendiri. Padahal beliau ini orang yang sudah memiliki dan mendapatkan karomah dari Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Buktinya apa? Buktinya kita cinta kepada beliau. Rasa cinta kita ini menunjukkan kalau beliau sudah mendapatkan karomah. Nggak bisa digeser. Jangankan kiai, jangankan ulama, malaikat pun tidak bisa menggeser rasa cinta kita terhadap beliau. Betul apa betul? Jadi jangan pernah berpikir politik. Jangan pernah kemudian berniat untuk menggeser beliau. Gak akan bisa karena itu skenarionya Allah Subhanahu. Allah lah yang sudah menempatkan beliau untuk menjadi pemimpin dan pembina kita. Betul apa betul? Nah, makanya dibela beliaunya. Kitanya berlomba-lomba yang jadi muridnya khidmah dan manut dengan nasihatnya beliau. Betul apa betul? Nah, diperhatikan kesejahteraannya. Biar tambah gemuk, biar tambah sejahtera. Kalau pemimpin Manaqib nggak ngos-ngosan. Betul apa betul?
Kemudian ada lagi kiai-kiai yang sepuh di sini. Ayo kita ruat bersama. Orang NU jangan pernah mencari guru alternatif. Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita jauh lebih bertanggung jawab dunia akhiratnya ketimbang orang-orang yang hanya bisa mengkritik. Betul apa betul? Sudah, makanya hikmah dengan kiai-kiai kita. Hormati kiai-kiai kita. Junjung tinggi martabat kiai-kiai kita. Junjung tinggi nasihat para kiai kita. Nggak usah rewel. Ikut, manut. Insya Allah kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Makanya tadi saya ketemu dengan sahabat-sahabat Banser. Nggak aneh, wong sayanya sendiri Banser. Saya di GP Ansor dari mulai tingkatan ranting, Bu. Dari mulai tingkatan ranting, tingkatan PAC, kabupaten sampai pusat. Saya ikut di Klatsar 2 kali, ikut Susbalan 2 kali, ikut Susbanpim 1 kali. Bintang 3. Ini sampean ojo macam-macam karo nyong. Macam-macam mali tekhaan. Tak pecat dari Hansip. Saya di Banser bintang 3. Saya di Ansor dari mulai PKD, PKL sampai PKN. Kaderisasinya saya ikut semuanya. Padahal saya ini cucu dari pendiri Nahdlatul. Tapi saya menginginkan NU sebagai organisasi profesional, maka saya belajar diri saya harus menjadi kader yang profesional. Jadi saya bicara NU, saya bicara Ansor, dan saya bicara tentang kenahdiahan, kenahdiyinan berhak. Karena saya sudah ikut kaderisasi lengkap di Nahdlatul Ulama. Tuh, dah gandulan dengan kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Ayo, pagar nusanya diramaikan. Karena pada pagar nusa ini adalah perguruan pencak silat yang dimiliki oleh Jamaiyah Nahdlatul, mendidik kader-kader pemuda untuk menjadi pemuda yang punya mentalitas yang baik, dengan jiwa yang stabil, keimanan yang stabil, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah lindungan karomah para kiai dan para ulama Nahdlatul. Makanya pagar nusanya dibesarin, diramein, ansornya diramein, fatayatnya diramein, muslimatnya diramein. Insya Allah kita semuanya bakal bahagia menatap masa depan kita. Amin ya rabbal. Bu, Pak, saya saking NU-nya, saya ini bisa membedakan mana fatayat, mana muslimat dengan mata tertutup. Gak percaya sok buktikan. Tutup mata saya yang rapat, suruh lewat ibu-ibu fatayat dan mbak-mbak muslimat. Saya bisa nebak ini fatayat atau muslimat. Gampang, dicium dari baunya. Kalau baunya masih parfum wangi berarti fatayat. Kalau lewat baunya balsam, PPO, GPU, nggak lebih, ini adalah ibu-ibu muslimat. Betul? Makanya wong NU, ayo sekali lagi jaga tali persatuan dan kesatuannya. Perbaiki tali silaturahminya, perbaiki tali persaudaraannya. Bismillah, kita balik berjuang dengan para kiai dan para ulamanya untuk agama, bangsa dan negaranya. Insya Allah kita semua selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Ibu-ibu dan bapak-bapak mohon maaf saya nggak bisa lama. Karena kondisi saya sendiri sebetulnya belum diizinkan oleh dokter untuk pengajian. Saya minta doa dari ibu-ibu dan bapak-bapak agar saya tetap disehatkan. Dan saya tetap bisa berjuang bersama ibu-ibu dan bapak-bapak untuk dakwah para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama. Yang terakhir, saya mengundang seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, terutama para kiai, terutamanya lagi guru kita Kiai Fakih dan Mbah Yai, untuk bisa hadir dalam acara khol Pondok Buntet Pesantren. Khol almarhumin sesepuh dan warga Pondok Buntet Pesantren yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. Insya Allah dalam acara tersebut akan dihadiri oleh alumni santri Pondok Buntet Pesantren
yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman. Jenderal Dudung itu santri saya Bu, santri buntet. Kemudian akan dihadiri oleh Bapak Kapolri, kemudian oleh para kiai dan para ulama lainnya. Dan insya Allah yang akan memberikan pengajian di Buntet, beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah, Kiai Al-Hajj Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Monggo ibu-ibu dan bapak-bapak, saya tunggu kehadirannya di sana. Kalau di stop sama polisi masuk Buntet bilang tamunya Gus Faris. Ya, tamunya Gus Faris nanti diizinkan masuk. Kalau bisa Bu datangnya dari pagi, sebab kalau sudah ba'da zuhur nggak bisa masuk. 10.05 jalan masuk Buntet. Kalau sudah habis zuhur sudah nggak bisa masuk. 7 kilo itu sudah nggak bisa masuk. Karena tamunya jutaan. Orang Banjarharjo yang sering haul ke Buntet banyak. Tamunya jutaan, ramenya sebulan. Sebulan sebelum acara haul itu sudah rame. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, saya tunggu kehadirannya dalam acara haul itu. Dan mari kita tutup acara pengajian ini dengan sama-sama membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila hadrati arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wa sadatin as-sufiyatil muhaqqiqin wa nahus khasatan ila sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, thumma ila jami'il ulama wa jami'il awliya'i min jam'iyyati nahdlatil ulama wa usulihim wa furu'ihim wa hawashihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badani wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'manna kulli mahif. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir. Fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir. Hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir. Wa anta alimun biha wa basir. Rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Wa akhiru da'wana wa da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman diberitahukan kepada seluruh jamaah, insya Allah Ahad Pon rutinan
sebulan sekali untuk Ahad Pon yang akan datang insya Allah bertempat di Desa Kedaung, Kecamatan Tanjung. Sekali lagi kepada ibu-ibu Jamaah Manakib Kubro Nusantara, insya Allah Ahad Pon pengajian rutin Manakib Syekh Abdul Qadir Jilani bulan depan bertempat di Desa Kedaung. Diharap untuk hadir. Semoga sababiyah hadir kita bersama Allah akan bukakan pintu keberkahan kita. Allahumma amin. Maulaya salli salim daiman abada ala habibik Maulaya wal kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Perhatian kepada ibu-ibu, silakan bisa melihat mobil spanduk yang ada di depan mobil biar tidak keliru naik kendaraannya. Sekali lagi kepada ibu-ibu semuanya harus memperhatikan rombongannya agar tidak tersesat. Saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.